فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Baik, pada pembahasan kemarin kita selesai dari isim mausul yaitu za. Nah, untuk dikatakan mausul apakah menjadi syarat? Nah, syaratnya apa? Nah, an yataqaddama ma istifhamiyah wa man istifhamiyah. Baik. Untuk membedakan antara yang mausul dengan za yang merupakan satu kesatuan dengan isim istifhamnya, atau dengan kata lain za lughah. Dari mana kita mengetahuinya? Dari badalnya. Contohnya Mada sonata akhairan am syarran. Kalau seperti ini berarti zanya. Sekarang kalau akhairan am syarran, ini za di sini. Nah, za mulghah. Kemudian kalau akhairan am syarran, za di situ mausulah. Kenapa? Kok ketika mausulah dia dalam kondisi rafa? Dia sebagai badal dari za yang merupakan apa di situ? Khabar. Nah, karena ma mubtada, za khabarnya. Baik. Dan ini jarang digunakan. Yang datang dalam Al-Quran, nah, banyak penggunaannya apa? Za mulghah. Madza qala rabbukum? Qalu apa? Atau madza anzala rabbukum? Qalu khaira. Kalau madza qala rabbukum apa? Qalu al-haqqa atau al-haqqu? Al-haqqa. Nah, sehingga za yang banyak dalam qiraah kita qanifillah. Nah, za mulghah, bukan za mausul. Datang dalam qiraah siapa? Penggunaan za mausulah ini seperti wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil 'afwu. Qiraah Abi Amr. Nah, baik. Selanjutnya kemarin kita terakhir berhubungan dengan bait syair adas. Ma li abbatin alayki imaratun aminti wa hadha tahmirina taliqu. Adas isim atau fi'il Muhammad? Isim apa? Ismu shaub. Nah, untuk suara apa ini? Ismu shaub untuk suara apa? Suara Bilwali. Nah, tayyib atau baghlun mufradnya. Muannasnya baghlatun.
Baik. Qalu hadza mausulun mubtada. Ya, qalu hadza mausulun mubtada. Tahmili nasiratuhu wal a'id mahdhuf. Wa taliqu khabaruhu wa taqdir walladhi tahmilinahu taliqu. Baik. Dan ini pendalilan siapa? Pendalilan Kufiyin. Maka dikatakan oleh Ibnu Hisham wa hadza la dalila fi. Lijawazi an yakuna dzalil isyarati wa huwa mubtada'un wa taliqu khabaruhu wa tahmilina jumlatun haliyah. Ai haliyah min ad-dhamiril mustatir fi taliq. Wa qila khabar wa taliq khabar ba'da khabar. Wa qila silah li mausul mahdhuf ai wa hadzal ladzi tahmilinahu taliqu. Maksudnya apa? Orang ini yang engkau bawa, dia adalah seorang yang merdeka, berbicara kepada bagolnya. Wa taqdir wa hadza taliqu fi halati kaunihi mahmulan laki. Nah, berarti kalau takdirnya seperti ini dan wa hadza taliqu, dan ini adalah seorang yang merdeka dalam kondisi dia dibawa di atasmu, yaitu apa? Berada di punggungmu, naik. Nah, wa dukhulu harfi tanbihi 'alaiha yadullu 'ala annaha lil isyarati la mausulah. Dan masuknya harfu tanbih atas apa? Za menunjukkan bahwasanya itu untuk isyarah bukan untuk mausulah. Qala al-Azhari li'annaha tanbih la tadkhulu 'ala al-mausulat. Wa fihi anna al-Kufiyyin la yusallimuna dzalik. Berarti kaidah ini khanifillah yang dikatakan oleh Azhari. Nah, bahwasanya ha yaitu ha tanbih kepada hadza. Ha tanbih di sisi Basriyin, nah ha tidak masuk kecuali pada apa? Isim isyarah, tidak akan masuk pada mausulat. Cuman orang-orang Kufiyun tidak menerima yang demikian itu. Karena mereka kemarin kaidahnya apa? Bahwasanya tayyib boleh mausul tayyib dalam kondisi tersebut. Tapi ini pendapat yang lemah. Setelah kita lewati kemarin bahwasanya dipersyaratkan untuk za. Mausulah harus didahului dengan ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Berarti kalau didahului dengan ha tanbih masuk tidak? Tidak. Tayyib tidak masuk dalam kategori za mausulah. Fahadhihi khulasatul qawli fi ta'dadil mausulati khasiha wa mushtarakiha, dan ini adalah ringkasan perkataan tentang apa jumlah-jumlah mausul baik yang khusus maupun yang mushtarak. Tayyib, mausul yang khusus apa saja kemarin? Pak Ahmad? Yang khusus ada mufrad, mutsanna dan sama. Yang mufrad alladzi, allati. Terus alladzani dan allatani hukumnya mu'rab. Terus alladzina dan allatina, allai dan allati juga, allai, allat juga. Ada berapa? 6 lughah ya kan? Yang tinggal yang tersisa 2 apa? Allawati dan allawai. Baik. Ini yang mausul khasah. Kemudian mausul yang mushtarak apa saja? Baik. Man, apa? Al-mausulah, dzu, terus da.
Yang terakhir kita ambil adalah zat. Nah, apanya? Ain mana? Di mustarakah. Baik. Dan Ibnu Hisham Hanifiyah tidak menyinggung tentang apa? Baik. Satu isim mausul ya kan? Tidak disinggung dalam syarah, yaitu ayyun. Nah, insyaallah menyusul. Baik, kita masuk pada taqsimus silah. Qala fa amma silatu fa hiya ala darbain wa shibhi jumlatin. Adapun silah maka itu ada dua pembagian, yaitu jumlah dan shibhi jumlah. Qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala fil khulasah wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil bihi kama indil ladzi ibnuhu kufil. Baik. Ketemu belum ada? Ketemu. Baik. Ay walladzi wusila bihi al-mausul atau alladzi wasala bihi al-mausul jumlah aw shibhaha. Baik. Maksudnya wa jumlatun aw shibhuha alladzi wusil fihi kaman indil ladzi ibnuhu kufil. Maksudnya Taib alladzi wusila walladzi wusila bihil mausul jumlah aw shibhuha. Sebagaimana kita ikuti sebagaimana dalam bait wa jumlatun aw shibhuha alladzi wusil tayyib fihi kama indil ladzi ibnuhu kufil. Dan namanya silah, dinamakan silah karena dia yang menyambung, yaitu berubah jumlah atau syibhu jumlah. Wa jumlatu ala darbaini ismiyatin wa fi'liyatin. Wa syartuha amran ahaduhuma an takuna khabariyatan a'ni muhtamilatan lis-sidqi wal kadhib. Fala yajuzu ja'a alladhi idribhu wa la ja'a alladhi bi'tukahu idza qasadta bihi al-insya'. Fi khilafi ja'a alladhi abuhu qa'imun wa ja'a alladhi darabtuhu. Baik. Sekarang perhatikan akhwanillah. Untuk contoh ini dulu. Ja'a alladhi abuhu qa'imun. Alladhi ini kan sebagai apa? Isim mausul. Baik, isim mausul. Kemudian apa? Jumlah setelahnya adalah silah. Abuhu qa'imun. Baik. Nah, pada silah ini bisa berupa jumlah atau syibhu jumlah. Dan jumlah ada dua macam, ismiyah dan fi'liyah. Dan dipersyaratkan pada jumlah yang menjadi silah untuk mausul dua perkara. Yang pertama harus jumlah itu adalah jumlah khabariyah. Yang dimaksud dengan jumlah khabariyah yaitu yang memiliki kemungkinan siddiq wa kadhib. Itu namanya khabariyah. Khabariyah bisa benar bisa dusta. Lawan dari jumlah khabariyah apa?
jumlah insya'iyah yang di situ apa berupa permintaan, berupa perintah. Nah, sehingga tidak disifati dengan apa benar atau salah, tapi disikapi dengan apa dilakukan atau tidak, ya tidak. Nah, sekarang kenapa kok dipersyaratkan jumlah khabariyah? Unduru fi ta'liq raqam tsalits. Wa innama usyrita kauna jumlah as-silati khabariyah li'annahu yajibu an yakuna madmunuha ma'lumal intisabi ila al-mawsuli lil mukhatabi qabla al-khitab. Wal jumlatul isya'iyah laysat kadzalik. Nah, dan hanyalah dipersyaratkan keadaan jumlah tersebut berupa kaunu jumlatis silah khabariyatan, dipersyaratkan keadaan jumlah silah itu khabariyah. Kenapa? Karena wajib ya matmun dari apa jumlah tersebut ma'lumal intisab ilal mausul, intisabnya kepada mausul itu jelas, telah diketahui. Bagi siapa? Lil mukhatab, bagi orang yang diajak bicara, qabla al-khitab, sebelum pembicaraan itu. Wal jumlatul isya'iyah laisat kadzalik. Adapun jumlah isya'iyah tidak demikian keadaannya. Ya, tidak demikian keadaannya. Kenapa? Li'anna madmunaha la yu'lamu illa ba'da iradi sighatiha. Dikarenakan yang dikandung dalam jumlah isya'iyah itu tidak diketahui kecuali setelah apa? Setelah didatangkan sighahnya. Baik. Jadi seseorang sebelum dikatakan ijlis, apa dia tahu? Ya enggak, ya tidak. Seorang datang misalnya, ijlis. Sebelum itu ya enggak. Paling cuma duga-duga, mungkin saya disuruh duduk, ternyata enggak disuruh-suruh. Nah, sudah hidangkan makanan. Tapi belum disuruh makan, ternyata disuruh keluar. Kan enggak tahu. Nah, ini jumlah insya'iyah. Berbeda dengan khabariyah. Kalau jumlah khabariyah, yang dikandung ikhwanifillah dan diketahui oleh apa? Kandungannya sudah diketahui oleh orang yang diajak bicara sebelum apa? Sebelum pembicaraan. Makanya dia bisa apa? Membenarkan atau mendustakan. Paham? Afadahu damamini. Wa 'alala aidan bi ta'lilin akhar kama fi tasrihi bi anna al-mawsula. Waslatun ila wasfil ma'arifi bil jumlah. Dan juga apa? Memberikan alasan yang lain. Sebagaimana dalam tasrih bahwasanya mausul itu adalah waslah. Mausul itu adalah apa? Penyambung menuju kepada apa? Wasfil ma'arif bil jumlah, pensifatan suatu apa? Isim-isim yang ma'rifah dengan jumlah. Nah, ini juga faedah isim mausul. Nah, isim mausul ikhwanifillah di antara fungsinya adalah untuk kita bisa menyambung antara isim ma'rifah dengan sifat yang berupa jumlah. Contohnya ikhwanifillah. Nah, misalnya telah datang orang yang memukul Zaid. Ingin digunakan dengan apa jumlah fi'liyah. Baik. Tentunya enggak bisa menggunakan langsung apa? Ja'a yadribu Zaidan, ya kan? Ja'a yadribu Zaidan. Tapi kita katakan apa? Ja'al ladzi yadribu Zaidan atau ja'al ladzi daraba Zaidan. Nah, ja'al ladzi daraba Zaidan. Sudah terjadi. Nah, ini fungsi isim mausul di antaranya untuk apa? Menyambung sehingga apa? Bisa isim-isim ma'rifat disifati dengan jumlah. Nahu ja'a ar-rajulul ladzi qama abuhu. Nah, kalau tidak ada isim mausul ikhwanifillah, ja'a ar-rajulu qama abuhu. Ini tentunya maknanya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Karena yang diinginkan adalah telah datang seorang yang bapaknya telah berdiri.
Baik. Wa min syartil jumlatil man'uti biha an takuna khabariyah. Dan di antara syarat jumlah yang disifati dengannya, ya, baik, adalah harus jumlah itu jumlah khabariyah. Nah, jadi ada dua alasan. Alasan yang pertama, kenapa dipersyaratkan jumlah khabariyah sebagai silah, yaitu kenapa? Karena madmun dari jumlah itu sudah dipahami, sudah diketahui oleh mukhatab sebelum khitab. Berbeda dengan jumlah insyaiyah. Juga yang kedua, karena mausul adalah waslah ila sifat ila wasfil ma'arif fil jumlah. Baik. Kemudian tentang pengertian jumlah khabariyah, a'ni muhtamilatan lisidqi wal kadhib, ay fi nafsiha min ghairi nadharin ila qailiha. Maksudnya fi nafsiha, ay fi nafsil jumlah. Maksudnya jumlah ini adalah muhtamilah, punya kemungkinan untuk benar dan dusta. Fi nafsiha, yaitu pada jumlah itu, pada khabar itu, tanpa melihat kepada qailiha, kepada orang yang mengatakan atau yang mengatakannya. Kenapa ikhwani fillah? Karena di sana ada khabar yang kalau dilihat dari orang yang mengatakannya, ini tidak mungkin tidak mungkin ada kemungkinan benar dan dusta. Tapi mesti benar. Misalnya ini perkataan Rasul. Ya tidak. Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengkhabarkan telah melakukan Isra Mi'raj. Ini kita katakan jumlah khabariyah atau insyaiyah? Khabariyah, tapi dikatakan muhtamilah lisidqi wal kadhib, yang mungkin disifati dengan benar atau dusta. Padahal Rasul nggak pernah dusta. Ini gimana jawabnya? Yang muhtamil di situ atas khabarnya. Nah, yang dimaksud adalah khabarnya itu sendiri tanpa melihat yang mengatakan, ya kan? Tanpa melihat yang mengatakan. Yang kita sikapi, yang kita hukumi khabariyah, yaitu berhubungan dengan jumlah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan jumlah khabariyah. Makanya orang-orang kufar Quraisy ada yang mensikapi dengan pendustaan, ya kan? Jadi fi nafsiha min ghairi nadharin ila qailiha. Ini juga dibahas dalam usul ya khanifillah, maka dipahami antara khabariyah dan insyaiyah. Wa ma dzakarahu min ishtiratil khabariyah wa adami jawazi ja'a alladhi adribhu ila akhirih huwa as-sahih wal masyhur. Dan apa yang disebutkan oleh Hisham tentang dipersyaratkan yang khabariyah dan tidak bolehnya semisal ja'al ladzi idribhu, ini adalah pendapat yang sahih dan masyhur. Nah, sekarang siapa yang menyelisihinya? Wajawazal Kisai al-wasla bi jumlatil amri wan nahi. Ya, Kisai membolehkan untuk menyambung dengan jumlah amr wan nahi. Nahu ja'al ladzi idribhu aw la tadribhu. Naam, ja'al ladzi idribhu. Wajawazal Mazini bi jumlatid du'a idza kanat bi lafdzil khabar. Ini siapa Mazini? Nahu ja'al ladzi ghafarallahu lah. Tapi diinginkan doa. Wajawazah Hisham bi jumlatin musaddarah hilaita. Nah, Hisham membolehkan dengan jumlah yang diawali dengan laita. Wa la'alla wa asa. Laita, la'alla dan asa. Nahu ja'al ladzi laitahu aw la'allahu muntaliq walladzi asa an yakhruja. Qala syair wa inni la ramin nadratan qibala allati la'alli wa in syaqqat nawaha azuruha. Taib. Syaitnya allati la'alli wa in syaqqat nawaha azuruha. Wa qala al-akhar wa madza asal washuna an yatahaddathu siwa an yaqulu innani laki ashiku. Syaitnya mana? Mana isim mausulnya? Mana isim mausulnya? Naam, dha. Tayyib. Wa madza asa al-washuna an yatahaddathu. Tayyib.
Wa ta'awwalahum al-mani'un ala idmari qawlin fil awal ay qibala allati aqulu la'alli awisilah azuruha wa khabaru la'alla mutmar wal jumlah i'tirad wa amal baitu thani fa'ala anna madha ismun wahidun wa laysa dha mausulah. Baik, bermakna apa? Wa ikhtalafu aidan fil wasli bil jumlati ta'ajjubiyyah famana'ahu jama'ah faqalu la yajuzu an yuqal ja'a alladhi ma ahsanah. Nah, ja'a alladhi ma ahsanah li'annaha fil istimali insya'iyah. Karena jumlah ta'ajubiyah ikhwanifillah pada penggunaannya insya'iyah. Wa in kanat fil asli khabariyah, walaupun asalnya adalah khabariyah. Wa ajazahu akharun minhum min kharuf. Nah, jadi ada khilaf tentang apa selain jumlah khabariyah ikhwanifillah. Cuman persyaratan harus jumlah khabariyah ini yang sahih, maka itu yang dipegang. Ada pun khilaf di bawahnya untuk memperluas wawasan kita. Ternyata ada yang membolehkan juga jumlah insya'iyah secara mutlak seperti kisai. Ada yang membolehkan apa jumlah insya'iyah berupa doa apabila dengan lafaz khabar. Ini mazini. Tayyib, ada yang membolehkan jumlah insya'iyah tapi apa? Yang diawali dengan laita. Berarti apa? Insya'iyah berupa apa ini? Yang diawali dengan laita yaitu tamanni, ya tidak? Dengan tamanni. Baik. La'alla asa, tamanni taraji. Kemudian yang keempat, khilaf tentang masalah jumlah ta'ajubiyah. Baik. Dan yang rajih diingat-ingat dipersyaratkan apa harus silahnya berupa khabariyah. Sehingga keterangan setelahnya mudah. Maka tidak boleh ja'alladhi idribhu wala ja'alladhi bi'tukahu. Kalau ja'alladhi idribhu yang membolehkan siapa tadi? Kisai. Baik. Ja'alladhi bi'tukahu. Baik. Idza qasadta bihil insya, apabila engkau menginginkan dengannya insya. Walaupun lafadznya apa bi'tukahu? Lafadznya khabar, ya kan? Berupa fi'il apa? Fi'il madhi. Tayyib. Tapi apabila diinginkan insya, maka tidak boleh. Unzur ta'liq, ai insya al-bai'i lal ikhbar bidzalik, yaitu ingin mengawali apa? Mengawali jual beli. Nah, jual beli, bukan pengkhabaran. Maka tidak boleh. Fi khilaf ja'alladhi abuhu qa'im. Nah, ja'alladhi darabtuhu. Kenapa ini diperbolehkan? Karena silahnya berupa jumlah khabariyah, baik itu berupa jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Wasani, kemudian persyaratan yang kedua, antakuna mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mausul fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'ihi wa tadhkirihi wa ta'nithihi. Baik. Hendaknya dia isim mausul tersebut mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mausul. Nah, terkandung atau mencakup atas suatu dhamir yang mencocoki isim mausul itu. Inilah yang dinamakan dengan apa? Dengan aid. Nah, yang mencocoki isim mausul dari sisi apa? Mufrad dan tathniyah serta jamaknya. Demikian pula mencocoki dari sisi mudzakkar dan muannatsnya. Contohnya nahu ja'alladzi akramtuhu. Mana dhamir yang terkandung dalam dhamir yang mencocoki isim mausul ini? Tayyib, antakuna mustamilatan ini isim kanannya apa? yakni silah, ya kan? Silah itu harus mencakup atas suatu dhamir yang mencocoki isim mausul. Ini persyaratan yang kedua. Antakuna mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mausul. Jadi ini dipersyaratkan pada silah harus ada dhamir yang terkandung di dalamnya yang cocok dengan isim mausul. Nah, pada contoh ja'alladzi akramtuhu, mana dhamirnya Ahmad? Yang mencocoki isim mausul.
aidnya tinggal mana? Ha pada akramtuhu. Taib, karena ha ini kembali kepada alladzi. Ja'atil lati akramtuha. Ini pada ha, ya kan? Karena dia mencocoki allati dan ha. Ja'al ladani akramtuhuma. Naam, ja'al ladani akramtuhuma. Huma. Harus mencocoki apa? Isim mausul pada apa? Mufrad, mutsanna, jamak. Demikian pula pada mudzakkar muannats. Ja'atil latani akramtuhuma. Naam, walladzina akramtuhum wallati akramtuhunna. Baik. Kemudian perhatikan ta'liq nomor 2. Kita kembali ke halaman sebelumnya. An takuna mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mausul. Dhamir, nah ini berupa ghaib ghaliban. Nah, berupa dhamirin ghaibin ghaliban. Dhamir ghaib mayoritasnya. Wa illa faqad yakunu al-aidu dhamiru mutakallimi qad yakunu al-aidu dhamiru mutakallimin qiyasan. Terkadang aid itu bisa berupa dhamir mutakallim secara qiyas walaupun pada penggunaannya jarang. Kaqauli Ali radhiyallahu anhu, "Ana alladhi sammatni ummi Haidarah." Naam, dirghamu ajamin wa laythun qaswarah. Ana alladhi sammatni ummi. Baik. Ay dhamirun mukhatab qiyasan aidan. Au dhamir syahidnya mana dulu? Pada perkataan Ali ini. Ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Yang merupakan aid mana? Ya, mutakallim, ya tidak berupa dhamir mutakallim. Atau berupa dhamir mukhatab, ini qiyasan juga secara qiyas. Nam kaqaulil Farazdak wa anta alladhi kalbil khuyul ru'usaha ilaika wal aitamu anta tut'imuha. Baik. Anta alladhi kalwi. Berarti apa? Terkandung di dalamnya dhamir apa? Mustatir takdiruhu anta. Baik. Wa rubbama khalfad dhamiri al-aidi ismun dhahir. Baik. Baik. Khallafa asan. Wa rubbama khallafa ad-dhamir al-aida ismun dhahir. Nah, terkadang ya menggantikan dhamir aid ini isim dhahir, ya menggantikannya. Jadi, dhamir aid tersebut terkadang digantikan oleh isim dhahir. Kaqaulihi su'adul lati aqnaka hubbu su'ada wa iraduha anka istamarra wa zada. Nah, syahidnya mana? Allati isim mausulnya, taib ai hubbaha wa hukiya Abu Sa'id alladhi rawaitu anil Khudri ai anhu. Syahid pada bait dulu. Su'ad allati atnaka hubbu su'ada. Nah, jadi harusnya dhamir, tapi dhamirnya ini malah dikeluarkan dalam bentuk isim dhahir, ya. Jadi hubbuha, su'adu allati adnaka hubbuha. Berarti ayatnya seharusnya apa? Awalnya yaitu dhamir ha. Nah, pada hubbuha. Tapi ha ini digantikan oleh isim dhahir. Nah, su'ad allati adnaka hubbu su'ada. Demikian pula pada hikayat ini Abu Sa'id nam alladzi rawaitu anil Khudri ai anhu. Karena Abu Sa'id al-Khudri sama, ya. Abu Sa'id al-Khudri. Baik. Al-Khudri dengan Abu Sa'id ya satu orang. Yaitu Abu Sa'id yang mana?
yaitu Abu Sa'id alladzi rawaitu anhu. Abu Sa'id yang aku meriwayatkan darinya. Baik. Nah, di sini dhamir ha diganti dengan apa? Isim dhahir. Abu Sa'id alladzi rawaitu anil Khudri. Berarti kalau ditanya aidnya mana ini? Abu Sa'id alladzi rawaitu anil Khudri. Aidnya al-Khudri karena dia menggantikan dhamir apa? Dhamir ha. Baik. Ini juga bisa digunakan sebagai teka-teki. Karena apa? Membingungkan. Tidak ada aid yang pas. Kalau rawaitu tidak bisa. Kalau yang dicari dhamir tidak akan bisa. Nah, baik. Tapi aidnya apa? Diganti oleh isim dhahir. Qala al-Farisi, "Faminan nasi man la yujizu hadza." Wa qala al-Ashmuni, "Wa huwa syadun fala yuqasu alaihi." Nah, katakan al-Farisi, di antara manusia ada yang tidak membolehkan seperti ini dan ini syadz, kata Ashmuni. Tidak bisa dikiaskan. Berarti apa? Berhenti pada hikayat saja. Nah, karena dikatakan syadz, ikhwanifillah, kenapa? Karena menyelisih kias. Dan dalam lughah dikatakan syadz, nah, karena menyelisih kias, ikhwanifillah. Walaupun mungkin ada hikayat. Jadi beda istilah syadz dalam ilmu hadits dengan syadz dalam lughah. Syadz dalam lughah, ikhwanifillah, terkadang digunakan. Cuma dikatakan syadz karena apa? Yukhaliful qiyas. Berarti dari ketiga hal ini yang dikatakan syadz yang mana? Yang ketiga saja. Adapun yang pertama dan kedua yang kembali kepada dhamir mutakallim atau kepada dhamir apa mukhatab, ini syadz atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena mencocoki qiyas. Makanya dikatakan di sini kiasan. Mencocoki qiyas itu sesuai dengan kaidah. Walaupun pada penggunaannya ikhwanifillah sangat sedikit. Karena kebanyakannya ayat itu berupa apa? Berupa dhamir ghaib. Kemudian mutabiqin lil mausul fil lafzi wal makna aw fi ahadihima faqat. Mencocoki mausul pada apa? Lafaz dan maknanya atau salah satu dari keduanya saja. Kama idza kana lil mausuli lafdun wa makna kaman wa ma. Baik. Fa innahu hina idzin yajuzu mura'atul lafzi wa huwa al-aktsar. Baik. Nah, kecocokan ikhwanifillah aid dengan isim mausulnya itu dari dua sisi, dari sisi lafaz dan dari sisi maknanya, atau salah satu dari keduanya saja. Sebagaimana apabila mausul itu berupa lafaz dan makna. Baik. Contohnya man dan ma. Perhatikan. Maka pada man dan ma, maka boleh kita memperhatikan apa? Lafaz, dan ini yang lebih banyak. Baik, yang lebih banyak. Tapi terkadang boleh juga kita memperhatikan maknanya. Baik, memperhatikan maknanya. Walaupun lafaz man dan ma itu lafaz apa? Lafaz mufrad atau jamak? Lafaznya mufrad, ya tidak. Tapi maknanya bisa bermakna jamak karena musytarak, ya tidak. Nah, wa minhum may yastami'u ilaik. Wa minhum may yastami'u ilaik. Ini mura'ah apa? Lafaz atau makna berarti kalau seperti ini? Mura'ah lafaz. Kenapa? Karena wa minhum, di antara mereka, may yastami'u ilaik, ada orang-orang yang mendengarkanmu. Ya, mendengarkanmu. Ini satu atau dua orang? Banyak, ya kan? Bisa banyak. May yastami'u ilaik, akan tetapi didatangkan dengan aid apa? Berupa dhamir apa? Dhamir mustatir huwa. Di sini berarti huwa kembali ke man, menunjukkan yang diperhatikan hanyalah apa? Sisi lafadznya. Paham? Walaupun maknanya jamak. Baik. Oleh karena itulah pada ayat yang lain, di surat Yunus datang dengan apa? Dengan mura'ah makna, wa mura'atul makna nahu wa minhum may yastami'una ilaik.
Makanya diperhatikan bedanya dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-An'am, wa minhum may yastami'u ilaik, kenapa kok dalam bentuk mufrad? Karena mura'ah lafaz. Kalau dalam surat Yunus, wa minhum may yastami'una ilaik, kenapa dalam bentuk jamak? Karena mura'ah terhadap makna man. Baik. Wa huwa qalilun. Nah, ini sedikit. Illa fi al fawajib, kecuali pada al maka itu wajib. Yang wajib apa? Pada al mura'ah makna. Baik. Wa rubbama wajaba mura'atul makna wa dzalika idza hasala lamsun min mura'atil lafzi. Dan terkadang wajib untuk memperhatikan makna apabila terjadi kerancuan disebabkan karena memperhatikan lafadznya. Nahwu. Naam. Baik. Aqti Taib. Aqti man sa'alaka. Wala yuqal man sa'alaka. Id law lam tulhaq alamatu ta'nits ma iradatil muannats hasal al-ilbas bil mudzakkar. Taib. Au kubhun. Nahwu ma hiya humara. Naam. Taib. Man hiya humara. Apa ini berarti? Man hiya humara. Atau kenapa kok enggak boleh? Idlau qila man huwa. Naam. Lazim al-ikhbar fi jumlati silah bil muannats 'anil mudzakkar. Sekarang tayyib, perhatikan dulu yang pertama tadi ketika terjadi labs antara muannats dan mudzakarnya. Tayyib. Karena man ini kan mustarak ya, tidak digunakan mufrad, juga jamak digunakan untuk mudzakkar dan muannats. Maka ada mura'ah makna, mura'ah lafaz. Cuman terkadang harus seseorang mura'ah makna ketika terjadi kerancuan. Seperti tadi, a'ti man sa'alatka. Baik. Berikan kepada orang yang memintamu. Wala yuqal man sa'alaka. Baik. Sebab apabila tidak didatangkan alamat ta'nits bersamaan dengan iradah muannats akan terjadi ilbas fil mudzakkar. Baik. Akan terjadi kerancuan dengan mudzakkar. Baik. Padahal yang dimaksudkan adalah wanita yang meminta kepadamu. Atau akan terjadi qubh, akan terjadi keburukan. Baik. Yang pertama, baik, khawatir terjadi labsun atau terjadi qubhun. Ini. Berarti au ini ikhwanillah. Au gandengannya dengan yang depan. Jauh ini. Wa dzalika idza hasala labsun min mura'atil lafzi au qubhun. Ini jauh. Makanya diperhatikan. Jangan sampai keliru. Jadi au di sini atofnya jauh. Telah diselingi oleh contoh. Jadi kalau ditanya kapan kondisi wajib mura'atul makna, apabila akan terjadi labs atau qubh. Kerancuan atau buruknya makna. Baik. Adapun contoh terjadinya keburukan makna seperti yang disebutkan di sini. Baik. Man hiya humara'u amatik. Kalau dikatakan man huwa humara'u amatik akan terjadi pengkhabaran dengan jumlah silah bil muannats 'anil mudzakkar.
humara'u amatik. Sehingga kubah akan terjadi jelek. Baik. Kenapa? Karena pengkhabaran dengan jumlah silah yang muannats untuk mudzakkar. Akhirnya jelek. Man huwa humara amatik atau ummatik. Baik. Qala wa yatarajjahu mura'atul makna idza sabaqa ma ya'dudu. Dan dikuatkan ikhwanifillah untuk memperhatikan makna apabila didahului dengan sesuatu yang menguatkannya. Kaqaulihi wa may yaqtun minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shaliha. Fasabqu minkunna muqawwin liqaulihi ta'ala wa ta'mal bitta'. Baik, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shaliha. Baik. Kata minkunna, wa may yaqnut minkunna. Tapi di sini mura'atul makna rajih. Kalau tadi mura'atul makna yang wajib, kemudian apa? Sekarang mura'atul makna yang rajih. Itu apabila didahului dengan sesuatu yang menguatkannya. Karena kata minkunna ini menunjukkan apa? Berarti yang diajak bicara adalah apa? Para wanita. Maka wa ta'mal shaliha. Baik. Didahulunya minkunna ini menguatkan perkataan Allah Subhanahu wa taala wa ta'mal dengan ta'. Fa minhu qaulu syair wa inna minan naswani man hiya rawdatun tahijur riyadu qablaha wa tusawwihu. Fasabqu minan niswan wa inna minan niswan. Tapi muqawwin li mura'atil makna fa lidzalika qala man hiya rawdatun tahijur riyadu qablaha wa tusawwihu. Baik. Aniswan kan orang para wanita. Berarti man di sini ya kita mura'ah apa? Maknanya yaitu man hiya bukan man huwa. Baik. Nah, ini di murajaah lagi, dibaca-baca. Tentang apa? Masalah aid ya khanifillah. Untuk ta'liq yang ketiga. Asalnya boleh kita memilih mura'ah lafaz, mura'ah makna. Walaupun yang lebih banyak penggunaan mura'ah lafaz. Ya tidak, mura'atul lafaz lebih banyak. Cuman ada kondisi wajib mura'ah makna dan ada kondisi lebih rajih mura'ah makna. Kapan itu? Tadi sudah dibahas. Barakallahu fikum, naktafi bihadza.